Kebun, selamat sore. Ketemu kembali kita sore hari ini di Bunex yang ketiga. Sobat Kebun, penasaran kan apa yang harus kita bahas hari ini? Sekarang kita bahas apa yang menjadi faktor ekspor, pemicu ekspor tertinggi di Indonesia, yaitu produktivitas kelapa sawit. Nah, produktivitas kelapa sawit ini tentu banyak stakeholder yang berperan di sini. Salah satunya Bapak Ibu narasumber kita hari ini dari GAPKI. Narasumber kita kali ini Bapak Ibu akan menyampaikan tema upaya peningkatan produktivitas yang dilakukan oleh GAPKI untuk mendukung ketahanan pangan dan juga ketahanan energi kita. Bersama kita sudah hadir Pak Mukti, kita sapa. Halo Pak Mukti. Halo, assalamualaikum, salam sehat. Sehat Bapak, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat semua. Iya Pak. Nah, tadi kita Sobat Kebun sudah sampaikan apa itu GAPKI. Nah, bersama kita hadir fungsionaris atau yang sehari-harinya bekerja di GAPKI, yang berkarya di GAPKI, Pak Mukti. Ceritakan Pak sedikit apa sih GAPKI itu Pak, dan apa yang menjadi konsen Bapak di GAPKI? Ya, makasih Pak Togu. Jadi GAPKI ini merupakan asosiasi di mana anggotanya adalah perusahaan-perusahaan perkebunan yang berbadan hukum yang melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit. Ya. Jadi output daripada anggota GAPKI adalah CPO ataupun minyak kelapa sawit. Nah, misi GAPKI adalah sebagai mitra pemerintah, sekaligus bagaimana membantu teman-teman anggota untuk bisa bekerja meningkatkan kinerjanya sesuai dengan aturan main yang dibutuhkan oleh dunia usaha, termasuk dalam bidang sustainability. Kira-kira seperti itulah. Aduh, ada satu yang saya catat tadi Pak, yang sangat menggelitik. Katanya GAPKI ini mitra pemerintah. Pak, saat ini pemerintah sedang giat-giatnya Pak untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi. GAPKI sebagai mitra pemerintah ini kira-kira Pak, apa yang sudah dilakukan atau apa yang akan direncanakan, bahkan apa yang harus difokuskan oleh GAPKI Pak? Makasih Pak Teguh. Jadi sebagai mitra pemerintah, GAPKI tentunya adalah sangat mengikuti aturan main, ya, mengikuti aturan main yang ada di pemerintahan, termasuk bagaimana kita mentaati peraturan perundang-undangan. Nah, terkait dengan upaya pemerintah dalam hal ini untuk ketahanan pangan dan energi, kita juga terus mendorong anggotanya untuk tetap meningkatkan, berusaha untuk meningkatkan produktivitas daripada anggotanya. Jadi Pak Togu, kalau kita lihat dalam 5 ataupun 6 tahun terakhir ini, productivity daripada ataupun produksi dari CPO kita itu relatif stagnan, ya, malah cenderung menurun. Iya Pak. Nah, sementara konsumsi dalam negeri, baik untuk pangan maupun juga untuk energi, itu semakin meningkat. Jadi setelah sekarang B35, kemudian apalagi nanti kalau akan B50, itu jelas akan meningkatkan kebutuhan minyak kelapa sawit. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, kita itu selain dalam jangka pendek adalah bagaimana untuk bisa meningkatkan atau menerapkan kelompok unggul untuk pada saat peremajaan anggota GAPKI. Saat ini GAPKI juga sedang mengeksplorasi sumber daya genetis. Karena sumber daya genetis yang ada di Indonesia sekarang ini nampaknya masih harus ditingkatkan. Jadi seperti Pak Teguh tahu bahwa sawit ini adalah dari Afrika. Jadi kita datangkan, sekarang kita sudah kerjasama dengan Ditjen Perkebunan, juga dukungan dari BPDPKS untuk mendatangkan sumber daya genetis baru dari Afrika. Nah, sekarang dalam proses semuanya sudah oke, tinggal kembali barangnya untuk datang ke Indonesia. Jadi kalau sumber daya genetis ini sudah datang ke Indonesia, akan bisa kita kawinkan dengan klon-klon di Indonesia, dan itu kita harapkan akan bisa meningkatkan produktivitas. Nah, selain itu ada lagi nirwanya. Jadi kalau kita bicara kelapa sawit, itu ada namanya harus dilakukan penyerbukan. Bunga itu harus dilakukan penyerbukan untuk bisa menghasilkan buah.
Nah, penyerbukan yang dilakukan selama ini adalah dengan menggunakan serangga Elaudobius. Nah, serangga Elaudobius ini juga datangnya dari Afrika. Nah, saat ini dari hasil penelitian dari teman-teman yang di lapangan, ternyata serangga ini juga sudah mulai melemah. Kemampuan untuk melakukan penyerbukan sudah mulai melemah. Jadi sekarang kita juga akan mendatangkan serangga baru dari Afrika. Dan diharapkan nanti dia lebih powerful untuk bisa melakukan penyerbukan, sehingga bunga-bunga yang ada di tandan itu akan bisa lebih baik menjadi buah, dan produktivitasnya bisa meningkat. Itulah hal-hal yang kita lakukan saat ini. Iya, terima kasih Pak Mukti. Sobat Kebun, ternyata di samping bahwa GAPI ini konsisten untuk meningkatkan produktivitas, ternyata ada terobosan baru teman-teman kebun, sobat kebun. Ternyata serangga penyerbuk ini penemuan-penemuan baru sedang dilakukan oleh GAPI. Kira-kira Pak Mukti, kita dengar, coba disampaikan ke sobat kebun, kira-kira apa Pak yang secara konkret upaya penemuan varietas baru itu Pak, bahkan juga dengan serangga penyerbuk dari Afrika. Kira-kira di mana Pak? Mungkin ada lokasinya Pak? Iya. Fokusnya Pak? Sekarang ini yang jelas barangnya sedang on the way. On the way. On the way ke Indonesia. Nanti dengan oleh peneliti-peneliti kita akan dilakukan untuk penyilangan. Nah, kita memang itu memerlukan waktu yang lama ya. Paling tidak mungkin 5 atau 7 tahun lagi kita akan mendapatkan kelompok yang lebih baik lagi. Kemudian yang serangga penyerbuk pun juga demikian. Tapi serangga penyerbuk kalau itu datang kan tidak mungkin kita datangkan jutaan serangga penyerbuk kan. Tadi kan mungkin berapa puluh atau berapa ratus lah. Kemudian dibiarkan lagi untuk disebarkan ke seluruh Indonesia. Nah ini tentunya juga memerlukan waktu. Nah yang penting lagi adalah yang jelas kalau di perusahaan kelapa sawit, kalau kita ingin produktivitas terjaga, maka setiap waktu ataupun setiap tahun kita harus melakukan analisa daun dan analisa tanah, sehingga kita akan tahu berapa sih atau jenis pupuk apa sih yang akan kita berikan. Sehingga kalau itu tepat pemupukannya dan jenisnya, itu juga akan mempengaruhi peningkatan produktivitas. Saya kira ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Selain itu serangga penyerbuk maupun juga sumber daya genetis yang kita lakukan banyak lah ya. Termasuk juga kita mendukung juga program PSR. Nah ini Pak, menarik nih Pak. Tadi di samping bahwa GAPI juga konsen untuk melakukan dengan upaya terobosan serangga penyerbuk, ternyata GAPI ini juga fokus untuk berpedoman atau mempedomani pedoman budidaya yang baik, begitu ya Pak, dan juga konsen untuk peremajaan sawit rakyat. Kira-kira Pak boleh diceritakan Pak secara konkret ke sobat kebun Pak? Iya. Jadi budidaya yang baik itu sebenarnya lebih mudah nanti diterjemahkan dalam bentuk sertifikasi ISPO ya. Karena kalau kita bisa memenuhi persyaratan ISPO, berarti si perusahaan ini otomatis sudah bisa melakukan sesuai dengan aturan main pemerintah. Karena di ISPO ini kan tidak hanya masalah aturan kan, tapi juga bagaimana tata kelola kebun juga dijaga dengan baik. Nah, kalau saat ini dari 745 perusahaan anggota GAPI sudah lebih dari 60% atau lebih dari 70% sudah mendapat sertifikat ISPO. Ini berarti menunjukkan bahwa anggota GAPI sangat concern terhadap masalah kepatuhan mengenai sustainability. Dan ini kita juga GAPI itu sudah berkomitmen semua anggotanya untuk mendapatkan sertifikat ISPO. Dan ini kita lakukan dengan melakukan klinik ISPO. Jadi kalau ada masalah-masalah apa yang masih dihadapi oleh perusahaan, mungkin atau masalah legalitas atau masalah yang lain, kita akan adakan klinik ISPO sehingga persoalan yang atau permasalahan yang dihadapi bisa segera diselesaikan. Itu yang masalah untuk tata kelola kelapa sawit. Nah kemudian yang satu lagi apa tadi? Memedomani pedoman budidaya yang baik, dan juga upaya real dalam melakukan peremajaan sawit rakyat. Soal peremajaan tadi nah soal peremajaan ini kita kan sebenarnya sudah anggota GAPI sudah banyak bermitra ya. Sudah banyak bermitra dalam bentuk plasma
dalam bentuk peer dengan teman-teman ya, petani. Nah saat ini memang peer yang sudah kita kembangkan sejak tahun 1977 ataupun mungkin yang paling besar adalah 1986 dengan Pintran, sebenarnya sudah memasuki umur produktif. Jadi kita saat ini juga kita dorong mereka untuk segera melakukan peremajaan karena umurnya sudah tua. Cuma masalahnya sekarang ada beberapa peraturan lain yang menghambat gitu ya. Jadi tiba-tiba misalnya ada anggota plasma yang dulunya sudah punya sertifikat hak milik tiba-tiba masuk kawasan hutan. Nah ini yang menjadi salah satu masalah ini. Inilah yang terus kita lakukan. Saya kira dengan Kementerian Pertanian juga terus melakukan upaya-upaya bagaimana menyelesaikannya. Nah selain itu juga kita saat ini sudah terus mendorong teman-teman anggota GAPKI melalui kick off lah istilahnya untuk mendorong biar mereka cepat ini. Jadi kita datangkan Pak Dirjen, kita datangkan juga Pak Menteri untuk melakukan kick off di beberapa tempat yang kita sudah lakukan di Pekanbaru, di Kampar, kemudian kemarin di Kalimantan Selatan. Ini semuanya adalah dalam rangka untuk kita untuk mendorong untuk percepatan itu. Jadi kita sangat mengharapkan aturan-aturan yang berpotensi menghambat dalam pelaksanaan PSR itu bisa segera diselesaikan sehingga teman-teman petani plasma yang saat ini tanamannya sudah tua, sudah kurang produktif bisa segera ikut dalam program ini. Apalagi sekarang ini kan ada angin sejuk kan, angin segar yang baru. Sejak 1 September yang semula dana peremajaan hanya 30 juta, sekarang sudah 60 juta. Saya kira ini angin segar. Saya kira ini akan bisa mempercepat pelaksanaan daripada program PSR untuk petani sawit. Satu lagi Pak, nih kita penutup kita di hari sore ini Pak. Kira-kira kita harus bersinergi nih Pak. Kira-kira dalam waktu dekat apa yang harus dilakukan oleh GAPKI sendiri untuk ketahanan pangannya dan juga ketahanan energinya dalam waktu, kalau tadi kan Bapak sempat menyampaikan kalau penyerbukan itu masih on the way nih 7 tahun lagi. Kira-kira Pak untuk menjaga produktivitas itu tetap terjaga, meningkat, kualitas tetap keberterimaan ada, apa yang harus dilakukan Pak supaya kita sama-sama pemerintah bisa iklim investasi pelaku usaha dalam hal ini perusahaan perkebunan binaan GAPKI juga tetap bisa apa Pak? Supaya yang jelas ini upaya peningkatan produktivitas mau tidak mau harus ya hukumnya harus dan dikerjakan semua kan Pak? Iya harus dikerjakan semua ya. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan. Iya. Terima kasih Pak Mukti. Pesan Bapak, pesan singkat untuk sobat kebun Pak, khususnya yang milenial Pak, kira-kira Pak apa yang mau sampaikan? Ya sobat-sobat kebun, kita harus bangga dengan kelapa sawit karena tanaman ini ataupun komoditi ini saat ini adalah memberikan pendapatan devisa terbesar. Setiap tahun kita dapatkan sekitar 30 miliar US dollar atau lebih dari 15 miliar, dan tenaga kerja yang terserap juga sangat banyak. Dan 40% daripada sawit itu adalah milik rakyat, jadi harus kita jaga, kita rawat, termasuk kita semua lah. Jangan sampai kita ikut-ikutan menegatifkan kelapa sawit, karena teman-teman perusahaan atau pengusaha juga dalam melakukan pertanaman kelapa sawit sudah mengikuti kaidah-kaidah aturan main yang ditetapkan oleh pemerintah. Buktinya dalam ISPO juga kita akan sangat patuh. Saya kira itu Pak. Iya. Terima kasih Pak Muti. Sobat Kebun, sore ini kita membahas itu Sobat Kebun. Bagaimana produksi harus tetap meningkat, ketahanan pangan tetap terjaga, ketahanan energi juga terjaga. Begitu juga dengan pembicaraan kita, topik kita hari ini Bapak Ibu. Bersama saya Sobat Kebun dengan Bang Tok tetap meningkat produktivitas.